Halo, apa kabar pemirsa? Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Talk to iNews. Saya Hardi Hermawan akan menemani Anda hingga 60 menit ke depan dan kita akan membahas sebuah isu yang sangat menggelitik sejak satu pekan terakhir. Dan hari ini di gedung DPR dilaksanakan pemeriksaan terhadap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Kita akan membahas persoalan tersebut, tapi sebelumnya kami juga memiliki sejumlah berita dari sejumlah daerah di Indonesia. Yang pertama dari Jakarta, di mana sejumlah massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat dan Pemuda Anti Korupsi atau AMPAK menggelar aksi demonstrasi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Mereka menuntut KPK untuk kembali memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh atas dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, dana bansos dan hibah di Sumatera Utara. Dalam orasinya, massa AMPAK meminta KPK agar segera kembali memeriksa Surya Paloh karena fakta persidangan atas terdakwa Patrice Rio Capella, mantan sekjen Partai Nasdem, menunjukkan nama Surya Paloh dikaitkan dalam kasus tersebut. Massa AMPAK menilai kasus dana bansos saat ini mengalami kemandegan dan penyidikan yang dilakukan KPK juga dinilai tidak berkembang. Selain itu, massa juga meminta Jaksa Agung HM Prasetyo ikut memeriksa Surya Paloh. Dan jika HM Prasetyo tidak berani memeriksa Surya Paloh, mereka menilai jabatan Jaksa Agung turut dipertanyakan. Massa juga meminta Presiden Jokowi untuk segera bertindak. Kejaksaan Agung itu sendiri untuk memanggil ulang. Kalau Jaksa Agung M. Prasetyo itu tidak berani memanggil Jaksa Agung, saya pikir Jaksa Agung harus dicopot hari ini. Sementara kasus dugaan gratifikasi terhadap dana bansos di Sumatera Utara juga terus dijalankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saat ini dilakukan pembacaan pledoi oleh terdakwa mantan sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella di hadapan sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pembelaan tersebut, Rio bersikap pasrah dan menyerahkan segala sesuatunya atas putusan hakim. Dalam pembacaan nota pembelaan pledoi tersebut, kuasa hukum Patrice Rio Capella, Magdir Ismail, meminta kepada majelis hakim agar kliennya dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Magdir menjelaskan dari dugaan gratifikasi 200 juta rupiah yang diterima Rio dari Evi Susanti, istri Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dilakukan karena Rio Capella juga sudah mengembalikan uang tersebut kepada KPK. Pada sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Rio Capella dengan hukuman 2 tahun penjara karena Rio telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Ya pemirsa, hari ini Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memenuhi janjinya untuk menghadiri sidang dugaan kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD di gedung DPR Senayan, Jakarta. Sidang yang digelar untuk keempat kali ini menghadirkan Luhut Panjaitan sebagai terperiksa. Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setia Novanto terus bergulir. Hari ini MKD memeriksa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan pengusaha minyak M. Riza Khalid. Namun 2 kali sudah Riza Khalid dipanggil MKD, 2 kali juga mangkir dari persidangan. Padahal keterangan Riza Khalid sangat dibutuhkan MKD terkait rekaman percakapan dirinya bersama dengan Ketua DPR Setia Novanto dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin. Luhut geram, namanya disebut 66 kali dalam rekaman percakapan terkait kisruh perpanjangan kontrak Freeport tersebut. Ya terbuka lah, nggak adil kalau dibikin tertutup. Terbuka. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupi, saya ingin terbuka semua itu. Sesuai dengan permintaan Luhut, sidang MKD hari ini digelar terbuka yang dipimpin oleh Wakil Ketua Kehormatan MKD, Sufmi Dasko Muhammad. Posisi saya dalam masalah.
Sebelumnya MKD juga sudah memeriksa orang yang diduga terlibat dalam kisru perpanjangan kontrak Freeport, seperti Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pelapor ke MKD, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin, dan Ketua DPR Setia Novanto yang diperiksa MKD sebagai terperiksa. Tim Liputan iNews TV memberitakan. Dan untuk mengetahui jalannya persidangan atau perkembangan yang terjadi di gedung DPR Senayan, Jakarta, di mana tadi sudah dilaksanakan persidangan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atas terperiksa Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan Menko Polhukam, kita sudah terhubung dengan rekan Rian Antono di gedung Parlemen Senayan. Rian, bagaimana perkembangan di Senayan saat ini? Ya baik, terima kasih Hardi. Memang sampai saat ini dapat kami laporkan, kami beserta awak media lainnya masih terus menunggu jalannya rapat internal yang saat ini memang sedang berlangsung tertutup, persis dapat Anda saksikan Hardi tepat di belakang saya saat ini. Dan rapat internal ini memang sudah mulai dilaksanakan tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat setelah berakhirnya sidang MKD. Tadi yang mana berakhir sekitar pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya sidang MKD, kita mengetahui adanya poin-poin yang berdasarkan dari jawaban-jawaban dari Luhut Binsar Panjaitan yang mana hari ini dihadirkan sebagai saksi. Memang kita mengetahui bahwa Luhut menegaskan bahwa ia tidak mengetahui mengenai pertemuan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Setia Novanto dengan Riza Halid dan juga Ma'ruf Samsudin. Dan juga sempat ditanyakan oleh anggota MKD dan ia pun menegaskan ia memang tidak ia mengenal Riza Halid, namun kenalan ini hanya sebatas teman saja dan tidak dilandasi oleh adanya rekanan bisnis ataupun proyek apapun. Dan tadi sempat Ahmad Bakri, anggota MKD, sempat mendorong Luhut agar dapat menghadirkan Riza Halid dalam persidangan. Karena kita mengetahui tadi siang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, inilah kedua kalinya di mana Riza Halid kembali tidak menghadiri persidangan yang diagendakan oleh MKD. Dan selain itu juga ia menjelaskan memang bahwa ia sebelumnya tidak pernah melakukan pembahasan mengenai permintaan saham PT Freeport Indonesia dengan Setia Novanto. Namun Luhut sendiri tidak menampik bahwa sebelumnya ia telah melakukan pertemuan dengan Setia Novanto, tepatnya sekitar bulan Juni, di mana pertemuan ini sendiri hanya berbicara mengenai hubungan antara parlemen dengan pemerintah. Dan kita mengetahui memang dalam rekaman suara ada sekitar 66 kali nama Luhut disebutkan. Namun Luhut juga menolak secara tegas bahwa ia tidak terlibat dalam pertemuan ataupun kasus ini. Dan ini juga ternyata ditegaskan oleh Suding, di mana sebelumnya kami juga telah melakukan wawancara dengan Suding. Dengan adanya sidang MKD pada hari ini, kita mengetahui bahwa untuk sosok Luhut ini sendiri tidak terlibat dalam kasus ataupun isu yang mana menjadi pembahasan dan terus dilakukan persidangan. Dan sampai saat ini pun juga anggota MKD masih terus memohon bantuan kepada pemerintah agar dapat menghadirkan sosok Riza Halid sehingga kita dapat mengetahui bagaimana nanti vonis berlanjut untuk Setia Novanto. Demikian, Hardi. Ya pemirsa, setelah Menteri SDM Sudirman Said, lalu kemudian juga Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin, kali ini giliran Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menjalani pemeriksaan di Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung Parlemen Senayan. Kita akan membahas perkembangan dari sidang-sidang yang dijalankan oleh MKD ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Pak Atmaji Sumarkijo, beliau adalah staf khusus Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Selamat malam Pak Atmaji, terima kasih sudah bergabung di Talk to iNews. Dan ada Bung Margarito kami, seorang pakar hukum. Apa kabar Bung Margarito? Baik. Baik sekali ya. Ada juga Bung Eko Sulistyo, beliau adalah Deputi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Saya ingin ke Pak Atmaji dulu kalau gitu. Jadi tadi Pak Luhut diperiksa selama sekian jam. Sepertinya tidak ada yang berbeda antara apa yang disampaikan pada saat pemeriksaan di DPR dengan press conference kemarin. Ya, beliau tegaskan ketika bertemu dengan para wartawan hari Jumat lalu bahwa materi atau substansi yang diberikan kepada rekan-rekan wartawan itu tidak banyak beda atau sama dengan yang ia sampaikan tadi. Itu sudah ditegaskan di awal karena memang materinya tidak ada bisa lain daripada yang itu. Di mana pada poin utama pernyataan Pak Luhut adalah beliau memiliki sikap yang jelas mengenai Freeport, menolak pembahasan perpanjangan sampai tahun 2 tahun 2019 sebelum akhir masa kontrak. Tapi mengapa sampai saat ini muncul pertanyaan Pak Luhut begitu intens disebut-sebut dalam setiap pembicaraan
di rekaman itu tadi. Apakah memang sedemikian dekat hubungan Pak Setia Novanto, Pak Reza Halid dengan Pak Luhut sehingga sepertinya Pak Setia Novanto atau Pak Reza Halid bisa menjamin Pak Luhut ini bakal ACC aja gitu? Kalau seharusnya kalau teman dekat tidak akan mencelakakan temannya sendiri. Anda menilai ini mencelakakan? Ya, apapun dampaknya kan merepotkan paling tidak. Jadi seperti tadi dijelaskan di depan para yang mulia anggota MKD tadi, hubungannya adalah betul-betul hubungan yang istilahnya saklek, yang business like ya. Jadi dengan Setia Novanto umpamanya kan karena dia ketua DPR tentu harus berhubungan. Dan Reza Halid ya dulu sering ketemu tapi tidak ada bisnis, tidak ada hubungan apapun ya. Jadi karena pergaulannya luas ya pasti kenal dengan Reza Halid, itu seorang yang begitu penting di dalam bisnis minyak kan. Dengan Pak Setia Novanto dinyatakan tidak ada pembicaraan khusus mengenai Freeport. Tidak pernah. Dengan Pak Reza? Apalagi kan nggak ada. Kapan terakhir ketemu Pak Luhut dengan Pak Reza khusus ya? Mungkin bukan bertemu dalam undangan atau lain sebagainya. Saya rasa nggak pernah bertemu secara khusus ya. Mungkin ketika awal-awal pemerintahan terbentuk mungkin bertemu berapa kali. Dalam kaitan Pak Reza itu adalah tokoh yang penting di koalisi Merah Putih. Jadi waktu itu dalam proses bagaimana komunikasi yang baik antara dua koalisi yang berbeda perahu itu. Jadi khusus untuk masalah Freeport ini Pak Luhut mengklaim atau menjamin tidak ada pembicaraan yang dilakukan dengan pihak manapun? Tidak pernah. Lalu dikatakan bahwa Pak Luhut sudah mengirimkan surat memo selaku kepala KSP kepada Presiden sejak bulan Juni. Mei. Mulai sebenarnya dari Maret sudah dibicarakan dalam sidang kabinet, tapi memo lengkap yang formal itu Mei, Juni sampai Oktober 3 kali itu memo dikirimkan kepada Presiden. Tapi mengapa Pak Luhut itu sekali-kali tadi kelihatan nadanya tinggi terus gitu ketika menjawab pertanyaan? Beliau ngakui mungkin kelihatan tinggi karena dia orang Batak itu aja. Kalau dia orang itu Jawa. Itu bukan lagi marah? Enggak, sehari-hari juga begitu. Emang begitu? Begitu. Saya kira lagi marah sama siapa gitu. Ya Anda bisa tebak sendiri kalau sempat marah. Ada kemarahan gitu. Saya ingin Pak Eko, Pak Luhut kan bekas bos Anda juga dulu ya, waktu di KSP. Ya, kalau melihat gaya beliau ini seperti apa? Seperti itu. Seperti itu. Dia memang begitu? Ya. Mungkin khas orang Batak. Masa sih Anda nggak menangkap ada nada kemarahan dari pernyataan beliau? Nggak ada. Kalau bukan marah sama siapa gitu yang membuat beliau direpotkan seperti ini. Ada loh, beliau menyebutkan waktu preskon keluarganya juga ikut terganggu misalnya. Ya dengan framing atau opini yang berkembang mungkin ya. Dia merasa di framing sebagai pihak yang terlibat atau yang disalahkan secara publik misalnya. Nah itu pasti siapapun akan kesal. Jadi dia Anda melihat Pak Luhut ini lebih marah pada situasi yang berkembang saat ini yang terlihat agak merugikan buat beliau. Oke, kita akan tahan dulu Pak Margarito. Habis jeda ini kita akan bahas kembali dan pemirsa jangan kemana-mana. Top 2 News akan segera kembali membahas tentang perkembangan sidang MKD.